Halo semuanya, kenalin namaku Ani Faktatia dengan NBI 11522000153 dari Public Speaking kelas E dengan dosen pengampu Pak DRS Widiatmo Eko Putro MA. Talking about public speaking today, what is public speaking and what are it used for everyday life? Siapa nih di sini yang masih suka nervous saat ngomong di depan banyak orang? Tenang aja nih, kamu nggak sendirian. Jadi apa sih public speaking itu? Public speaking adalah keterampilan berbicara di depan banyak orang. Nah, keterampilan ini sendiri bisa kita gunakan untuk presentasi di sekolah, kantor, kampus, ataupun di depan forum keluarga. Jadi, yuk gali public speaking lebih dalam. Pertama-tama, mari kita bahas apa sih public speaking itu. Secara sederhana, public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Ini bukan membicarakan tentang berbicara di panggung besar saja, tetapi juga bagaimana kita berkomunikasi di sehari-hari. Public speaking berguna saat kita menjelaskan ide kepada teman ataupun mempresentasikan proyek kita di depan kelas. Lalu, mengapa sih public speaking itu penting? Salah satu alasannya adalah keterampilan ini dapat membantu kita menyampaikan ide dengan jelas dan percaya diri. Bayangkan nih, ketika kamu bisa menjelaskan pendapatmu dengan baik saat diskusi kelompok, tentunya kepercayaan dirimu akan meningkat dan juga pendapatmu akan dihargai oleh orang lain. Nah, itu tadi pengertian dari public speaking. Sebenarnya, pengertian dari public speaking sendiri tidak sekecil itu, melainkan memiliki beberapa pengertian. Tapi untuk pengertian singkatnya adalah seperti tadi. Nah, kira-kira untuk implementasi public speaking sendiri itu gimana sih? Nah, aku kasih contoh. Itu tadi kan implementasi public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira tujuan public speaking utamanya itu apa sih? Nah, terdapat 3 tujuan utama dari public speaking. Yang pertama, memberikan informasi kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Dan yang terakhir, mempengaruhi audiens. Itu tadi tujuan utama. Lalu manfaatnya itu apa sih? Nah, manfaat public speaking sendiri itu yang pertama, memberikan kita wawasan dan mengurangi ketidaktahuan. Ketika kita menjadi public speaker di dalam suatu seminar, tentunya kita akan mempelajari materi apa yang akan kita bawakan. Hal tersebut mencegah agar kita tidak diam saat ditanya oleh audiens dan kita bisa menjawab apapun pertanyaan yang dilontarkan kepada kita. Yang kedua adalah mengurangi tekanan. Dengan kita mempelajari public speaking, kita bisa mengurangi tekanan saat menjadi public speaker. Salah satunya adalah rasa nervous. Dengan kita mempelajari public speaking, kita bisa mengurangi nervous tersebut dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan, kita menggenggam suatu benda agar mengurangi rasa cemas ataupun nervous. Nah, tadi kita kan sudah membahas nih tentang pengertian, manfaat, dan tujuan dari public speaking. Kali ini kita akan membahas tentang tips menjadi public speaker yang baik. Kira-kira jadi public speaker yang baik itu dibutuhkan apa aja sih? Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih teknik public speaking yang baik. Teknik public speaking yang baik itu ada 4. Yang pertama, variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, dan juga gestur tubuh. Lalu, untuk menjadi public speaker yang baik, kita juga diperlukan latihan yang rutin. Nah, latihan rutin ini kita bisa lakukan dengan latihan di depan kaca. Dengan kita sering latihan di depan kaca, kita dapat tahu nih gimana ekspresi wajah kita, lalu kontak mata kita, terus gestur tubuh kita. Itu kita latih saat kita latihan di depan kaca. Lalu yang kedua, kenali audiens. Dengan kita mengenali audiens, kita bisa menempatkan menjadi
public speaker yang baik. Seperti contohnya, misalnya kita menjadi public speaker di suatu seminar. Di seminar tersebut audiens kita adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, untuk kita saat menjadi speaker tersebut, kita menyelipkan ice breaking. Gak mungkin dong kita ice breakingnya itu seperti ice breaking kalau misalnya kepada mahasiswa ataupun kepada anak-anak. Tentunya kita akan menyesuaikan, dan juga ketika kita mengenali audiens, kita bisa tahu nih kira-kira kita harus menggali materi atau wawasan sejauh mana sih. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh. Nah, dengan bahasa tubuh atau gestur ini, kita bisa mempertegas kalimat yang kita sampaikan. Biasanya, public speaker yang baik, mereka akan menggunakan gestur tubuh untuk mempertegas kalimat mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan takut berbuat salah. Karena sejatinya, public speaker yang baik itu mereka berasal dari pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka banyak latihan, mereka banyak memiliki pengalaman terutama di public speaking. Jadi ketika kita baru pertama kali menjadi public speaker, kita jangan takut untuk salah, karena dari kesalahan tersebut kita bisa berintrospeksi diri agar menjadi public speaker yang baik. Jadi itu tadi beberapa cara bagaimana public speaking yang baik dan menjadi public speaker yang baik di kehidupan sehari-hari. Kita semua dapat menjadi public speaker yang baik asalkan kita rutin untuk melakukan latihan dan kita memiliki keberanian untuk berbicara di depan umum. Kalau kalian punya pengalaman atau tips public speaking yang baik, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!